Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Edu menampilkan pelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi. Materi pelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1. Manusia memerlukan energi. Manusia memerlukan energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Salah satu sumber energi adalah matahari, air, dan angin. Kita bahas satu persatu. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ada banyak manfaat energi matahari. Manfaat ini bisa dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat energi matahari bagi manusia. Selain bisa memberikan manfaat vitamin D dari berjemur di bawah sinar matahari, ternyata ada banyak manfaat lain energi matahari untuk kita. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak habis atau energi terbarukan, karena energi matahari selalu ada dan tidak menyebabkan polusi. Manfaat energi matahari. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya 1. Untuk mengeringkan pakaian, 2. Menguapkan air laut pada proses pembuatan garam, 3. Untuk mengeringkan hasil panen seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lainnya, 4. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Sumber energi panas matahari dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dalam jumlah besar dan tidak akan pernah habis. Matahari dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya. Energi alternatif panas matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Manfaat panel surya. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari seperti 1. Menyalakan lampu, kipas angin, mesin, komputer, dan lain-lain. 2. Mengisi daya perangkat seperti ponsel dan tablet. Saat ini kita bisa menemukan pengisi daya panel surya yang mudah dibawa kemana-mana. Alat ini bisa sangat berguna saat kita sedang berkemah dan melakukan aktivitas di luar ruangan lainnya. Tiga, untuk memasak. Panel surya juga bisa kita temui pada peralatan masak seperti oven dan kompor surya. 4. Pencahayaan dalam dan luar ruangan. Salah satu kegunaan paling umum yang dimiliki energi matahari adalah menggunakannya untuk penerangan, baik itu di dalam maupun di luar ruangan. 5. Pemanas air tenaga surya. Energi air. Energi air merupakan suatu energi yang didapatkan akibat adanya bantuan arus air. Jadi, semakin deras arus itu, maka akan semakin besar energi yang didapatkan. Energi air termasuk ke dalam energi terbarukan atau energi yang tidak bersumber dari bahan yang cepat habis seperti angin, panas matahari, air, dan lain-lain. Energi air adalah suatu upaya memanfaatkan arus air sehingga menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan manusia. Cara kerja PLTA. PLTA salah satu manfaat dari energi air.
Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu satu, pada air yang arusnya deras seperti air terjun, dipasang kipas yang terhubung pada turbin. Dua, turbin merubah energi gerak kipas menjadi energi listrik. Tiga, hasilnya energi listrik tersebut disimpan pada sebuah penyimpanan seperti baterai ukuran besar. Empat, kemudian disebarkan ke seluruh warga yang membutuhkan. Menggunakan arus air sebagai pembangkit listrik lebih menguntungkan karena sifatnya yang lebih stabil. Energi yang dihasilkan pun ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah. Sumber energi angin. Sumber energi tenaga angin sudah sering digunakan manusia. Untuk mengumpulkan energi angin ini digunakan kincir angin. Kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Kincir angin digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin juga bermanfaat untuk menggerakkan perahu layar para nelayan pada zaman dahulu. Metode kincir angin sudah lama dilakukan oleh manusia. Manfaat sumber energi angin. Di Persia, kincir angin sudah dibuat sejak ribuan tahun yang lalu untuk menggiling biji-bijian menjadi tepung. Di Belanda, kincir angin digunakan untuk memompa air yang mengenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampung air. Belanda bahkan sangat terkenal dengan kincir anginnya, sampai-sampai disebut dengan negeri kincir angin. Manfaat sumber energi angin. Sumber energi angin lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang mengotori lingkungan. Angin merupakan energi yang dapat terbarukan kembali. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Penggunaan energi angin menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator atau turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.